Halo, selamat datang di Multicast bersama saya Misalat Manja dan Muhammad Aldo Gundoro Cakti. Oke, di mana podcast ini tercipta karena keresahan kami terhadap diri kami sendiri akan matinya aktivitas kami karena himbauan untuk stay at home. Jadi pesan untuk kalian tetap stay at home dan jangan bagi-bagi masker di tempat umum. Oke, langsung saja kita mulai siaran hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Maya. Jadi Maya ini latar belakangnya kita langsung masuk aja. Bersekolah kuliah di ISI Yogyakarta dengan jurusan desain produk. Pertanyaan pertama, kenapa Mas? Stop. Perkenalan dulu, cukup. Silahkan. Nama, umur, status. Perkenalkan, nama aku Maya. Umur nggak usah lah ya. Sekarang semester 6 di ISI Jogja. Anggap aja 27. Oh my god. Oke. Yo. Udah itu aja. Langsung masuk. Pertanyaan pertama, kenapa masuk ISI Yogyakarta? Sebenarnya masuk ISI tuh karena deket dari Klaten sih, deket dari rumah. Jadi nggak usah jauh-jauh kuliahnya. Nah, kenapa ISI Jogja? Kan ada ISI Solo, Surakarta. Surakarta. Nah, aku masuk ISI itu karena aku mau masuk ke jurusan desain produk. Nah, kalau di ISI Surakarta itu belum ada jurusan desain produk. Tapi kalau interior udah ada sih di sana. Gitu. Berarti kamu sedari SMA memang memilih desain produk? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya itu SMA aku yakin banget mau masuk ke akuntansi. Cuman pada saat udah mau kelulusan, udah mau UN gitu, aku kan ngomong sama papaku kalau mau ke akuntansi. Tapi sama beliau, aku nggak dibolehin masuk akuntansi. Duh, kenapa? Aneh kan? Lucu kan? Katanya kalau aku masuk akuntansi tuh nanti ujung-ujungnya kerja di kantoran gitu. Aneh gak sih? Terus yang diharapkan orang tuamu itu apa? Mungkin gini ya, mungkin apa ya? Papaku kan dia sebagai akuntan juga sekarang kerjanya. Oh iya. Mungkin merasa kalau jadi akuntan di sebuah kantor itu berat. Mungkin seperti itu atau gimana juga. Ya intinya nggak dibolehin sih. Gitu. Terus kenapa lari ini ke desain produk? Jadi ketemu desain produk itu pada saat anak Telkom University itu datang ke sekolahku, ke SMA aku. Mereka datang ya semacam promosi gitu kan, biasa kalau mau ujian gitu. Nah, aku baca brosurnya itu ada tulisan desain produk. Nah, makanya aku tanya desain produk itu apa. Jadi gini dijelasin loh. Kayaknya keren gitu ya. Maksudnya kayak aku banget gitu ya. ya kayak beda gitu loh, apalagi di Indonesia tuh baru beberapa doang kampus yang ada desain produk. Terus sebelumnya juga aku mau masuk ke Telkom kan, cuman setelah aku browsing ternyata diisi ada desain produk juga, tapi cuma di Jogja, jadinya gitu. Enggak, kan desain produk itu kan tentang kayak logo produk ya tuh? Iya kan? Bukan. Nah, saya apakah itu desain produk? Apakah itu desain produk? Desain produk itu luas banget, super luas. Jadi kayak apa ya? Emang orang-orang tuh taunya tuh cuman interior ya, mungkin, logo, terus desain, gitu. Komunikasi visual. Kalau logo itu termasuknya DKV. Anda sok tahu Anda. Kalau desain produk itu ya semua produk itu kita yang desain. Laptop itu produk bukan? Laptop produk. HP, mouse, kamera. Ya produk. Terus kursi, furniture, kitchen set. Terus tahu sekolah masak bukan sekolah. Karena itu produk makanan, bukan produk barang. Anda diam saja.
Terus sampai batasan mana nih desain produk berarti basicnya itu desain kan? Iya. Nah, sampai batasan mana apa yang didesain sama desain produk kayak makanan, kayak laptop atau apa gitu? Nggak ada batasannya. Berarti mobil, motor itu bisa didesain. Iya, itu kan masuk otomotif. Otomotif itu juga desain produk. Kita yang bikin, kita yang desain mobilnya ya. Berarti kan kalau di otomotif kan ada aplikasi yang buat khusus buat desain mobil motor itu. Berarti di desain produk juga mempelajari itu apa gimana atau punya aplikasi yang lain? Kalau sampai aku semester 6 ini sih baru pakai Fusion, terus SketchUp. SketchUp itu lebih ke interior sih sebenarnya. Cuman kemarin juga dipelajari. Terus Fusion, terus yang terakhir ini Blender. Oh, Blender yang Buat yang bagus. oh bukan, Blender itu kayaknya Blenderku software lebih Mac ke ya? animasi. Server officialnya Mac ya. Kayak Mac. Ya, oke. Terus berarti desain produk ini pilihan pertama Anda. Pilihan kedua, Pertama? akuntansi. Maksudnya daftarnya. Betul. Kalau daftarnya pilihan pertama memang Pilihan desain pertama. produk ya. Semisal kalau Anda boleh itu, oh bapakmu bolehnya, oh oke kamu masuk akuntansi. Ya, kamu mau masuk ke univ mana? Mana ya? Ya yang jelas aku lihat yang prospeknya bagus sih. Yang apa ya? Yang jelas gitu loh, yang bagus kualitasnya kampusnya dan materinya kampus gitu. Meditasi. Yes. Oh iya. Next. Terus Iya. Itu apakah masuk isi itu harus berjiwa seni? Oh my god. Enggak juga sih. nggak kamu masuk isi apa panggilan jiwa itu? Oh ini hobiku kan? Nah, kan tadi udah dijelasin aku masuk isi itu kenapa. Asal-usulnya Iya, ya. gitu kan. Kan udah tadi. Nah kalau masuk isi itu apa harus berjiwa seni? Enggak sih. Enggak semua orang bisa benar-benar berjiwa seni. Jadi yang intinya yang mau belajar gitu. Iya. Yang mau dan mampu. Oh. Percuma juga kamu mau nggak mampu, terus ntar di tengah jalan malas terus keluar. Banyak sebenarnya kasusnya yang pada udah masuk isi tapi terus di tengah-tengah tuh mereka keluar. Ya entah sibuk kerja, entah apa. Kebanyakan sih sibuk kerja. Loh, kalau sibuk kerja, kerjaannya apa? Emang part time atau full time atau gimana? Ya mereka biasanya udah punya usaha sendiri. Oh, wirausaha. Nah, terus apalagi kalau jurusan bukan jurusan ya, fakultas pertunjukan itu loh. Biasanya kalau anak pertunjukan itu memang apa ya, kuliahnya itu kayak nomor 2 misalkan ya. Apalagi kalau dia udah terkenal tuh. Gitu. Kalau udah terkenal biasanya tuh kuliah tuh ditinggalin sih. Punya teman artis berarti? Nggak usah gitu, contohnya aja Soimah. Dia belum lulus tapi dia udah nggak Berarti lanjut kuliah. Soimahi nggak lulus tuh? Nggak. Oh, Baska Oh, Belum selesai tapi gitu Baska loh. lulus. Baska lulus. lulus setelah dia produksi. Belum selesai kalau Soimah mah. Aku nggak tahu sih itu Tapi benernya udah gimana. masih statusnya masih mahasiswa isi. Nggak tahu juga, aku nggak main-main ke sana. Oh. Nggak tanya-tanya juga. Terus kalau kuliah di desain produk ini orientasi ini kemana setelah lulus? Luas sih, tergantung apa yang kita mau. Berarti sebenarnya basicnya itu bisa desain ya, mesti Iya. nanti keluar itu bisa desain kan gitu kan? Iya, kita bisa jadi desainernya, bisa jadi yang punya bengkelnya. Workshop gitu ya? Iya, Terus bengkel desain maksudnya, ngerti kan? berarti bisa wirausaha, bisa ke Perusahaan juga bisa, ya. Kalau di perusahaan itu berarti jadi desainer produknya ya? Iya, Terus harusnya sih. harusnya ya? Iya, harusnya. Harusnya. Nah, tapi nah, apakah desain suatu produk itu harus kuliah? Ya kalau perusahaan pasti carinya yang udah berkompetensi. Maksudnya ya kita nggak mungkin dong daftar ke perusahaan tapi kita nggak pegang ijazah. Iya. Kan itu kayak bukti kita kalau Iya. kita bisa itu loh. Namanya perusahaan kan, apalagi perusahaan besar. Kecuali kalau kayak semacam mebel-mebel. Nah itu tuh mereka nggak bawa ijazah mungkin nggak masalah ya, asalkan mereka mampu dan bisa. Nah,
Terus menurutmu kenapa kalau perusahaan itu mewajibkan calon karyawannya itu punya ijazah? Kalau misalnya punya skill, menurutmu bisa nggak? Misal perusahaan gede. Itu pasti udah SOP-nya ya. Oh, berarti udah standar di sana ya? Iya, pasti. Nggak mungkin juga kayak perusahaan besar tuh sembarangan nerima orang gitu. Terus itu jejak alumni setelah lulus dari desain produk. Itu kerja di mana atau usaha apa atau ngapain atau gimana? Yang gitu? aku tahu satu aja ya contohnya itu ada kakak tingkatku itu sebenarnya desain produk di ISI tuh baru lulus 1 kali. Jadi kurang begitu ini ya, aku nggak tanya-tanya. Dan yang udah lulus ini salah satunya dia itu packaging, usaha di packaging Itu makanan. wirausaha atau Iya, dia buka sendiri. plastik, karton atau Karton, bukan karton ya. Kardus. Kertas. Kertas Nggak usah. yang food grade. Oh, berarti jurusan desain produk ini baru diisi. Enggak baru diisi mas. Maksudnya Diisi diisi itu itu baru ya. Kalau baru diisi itu salah. Di situ baru. Iya Nah, terus? baru. Oh, gitu. Aku tuh angkatan ketiga. Berarti diisi. berarti lulusannya itu baru 1 angkatan. Iya betul. Oh, Betul. gitu. Dengan akreditasi B. Kenapa sudah ada akreditasi? Waktu akreditasi itu waktu tahun ketiga, waktu ada aku. Aku kesana itu entah apa ya, semester 2 apa ya kalau nggak salah. Itu udah keluar akreditasinya B. Oh, gitu. Karena udah lengkap. Menurutmu akreditasi itu ngaruh banget nggak di masa depan ntar? Kalau tujuannya mau ke perusahaan ya jelas ngaruh banget sih. Nah, kalau itu berarti target apa? Target kedepannya apa? Siapa? Anda Ingin buka usaha sendiri, Kalau berusaha. aku- jadi apa? Goalsnya. Kalau aku lebih pengen buka usaha sendiri. Wah. Kenapa pengen bikin perusahaan? Karena kalau aku mau kerja di perusahaan itu kayaknya aku belum secanggih teman-temanku ya. Maksudnya kayak apa ya? Apalagi kalau pakai aplikasi tuh kan teman-temanku lebih jago. Apalagi kampusnya kayak setara ITB, ITS. Nah, itu kan wow. UKDW itu apa ya? Desain produk tuh apa ya? Cuman jago di ininya sih. Gambar tangan. Oh, nah terus Gambar tangannya memang jago. berarti Anda membatasi diri Anda atau Anda melihat diri Anda itu kurang mampu untuk bersaing apakah seperti itu? Ya aku sadar diri aja lah ya kayak ya gitulah. Oke. Lebih Tapi ada keinginan nggak kalau mau terjun ke industri, mau terjun ke perusahaan gitu, kayak Google atau apa? enggak sih. Kenapa? Kalau misalnya Anda mampu gitu loh. Kan jadi faktornya nggak mau terjun ke perusahaan kan sadar diri. Nah, kalau misalnya udah mampu ternyata skillnya itu wow. Kalau aku kerja di perusahaan berarti aku kerja di kantoran dong ya. Iya iya. Iya kan? Balik lagi ke awal tadi. Kenapa aku nggak boleh masuk ke akuntansi? Oh, Karena mungkin menurut pandangan ayahmu ini kantoran ini ya kita cuma duduk di meja itu. Yoi. Kan juga ada tuh kantor yang membebaskan karyawannya. kayak Google itu. Kue mau kerja sambil tiduran, sambil duduk, Soalnya kantor jongkok. definisinya kan seluas. Iya. Iya, tapi kan mungkin menurut pandangan ayah Maya ini kan Bekerja. tapi orang tua support tuh masuk Support isi Support desain sih. produk. Terus berarti kalau mau ingin usaha apa? Buka bengkel. Bengkel Produk, bukan Oh. bengkel motor. Aduh, please. Aduh. oli. Kita Ini cewek anak laki yang mana? kita itu apa ya? Anak isi tuh nyebut bengkel itu bukan bengkel motor ya, kayak bengkel produk, bengkel furniture gitu loh. Oh, Kayak mebel. pantas. Anda Tapi anak nyebutnya bengkel. Otomotif Anda. Berarti workshop kan kayak gitu kan? Iya. Workshop gitu. Tapi nyebutnya bengkel sih. Ingin buka bengkel lah itu bergerak dalam bidang apa? Kayak desain, Aku mungkin lebih ke furniture. furniture, mebel, metal, batu.
Furniture-nya aku bisa mungkin pakai besi sama kayu sih materialnya nanti mungkin. Oh, oke. Tapi nggak menentukan tema yang atau gaya yang kita pakai. Oh. Apa? Ini diganti saya kan? Di stop. Lanjut, tahu urusan. Oke, berarti target ke depannya apa? Target ke Setelah depan. lulus atau sebelum lulus atau target semasa kuliah ingin apa gitu, kayak gimana gitu? Sebelum lulus mungkin lebih pengen menentukan apa yang mau aku buat. Maksudnya kayak aku tuh mau usahanya di mana, terus modalnya berapa, Tapi apa yang harus aku cari, apa yang harus aku dapetin Target buat membangun usaha itu itu. sudah mulai dari sekarang. Ya udah mulai dipikirin sih. pasaran. Ya mulai belajar udah mulai lihat. Oke. Neng isi, neng matematikanya lah. Gimana ya ngomongnya? Ada pelajaran matematika. Tapi ada pakai skala sih, cuman skala doang ya, nggak ada mata kuliah matematika coy. Gak ada mata kuliah. Nggak ada. Oh, Bang. tapi matematika dipakai. Oke. Ya, ya kayak gitu tetap dipakai nggak sih di mana-mana tuh, Ngerti. ya kan? Oke. Tapi matematika nih dasar tuh. Iya, matematika dasar yang biasa. Gas masuk isi. Saya pindah. Wow. Statistik sulit cuy. Terus rentan UKT per golongan. Kalau yang ingin masuk isi nih berapa? Berapa ya? Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nggak ada golongannya ya. Satu tok. Satu jenis. Tapi berdasarkan ini sih gaji orang tua juga. Berarti UKT no? Ya toh? Gimana ya nyebutnya ya? Soalnya aku juga bingung sih itu sistem keuangannya gimana. Oke. Oh. Terus ikut UKM nggak? Enggak, Kenapa? males. Benar. Aku kan penasaran. ISI itu kan Institut Seni Indonesia. Iya. Itu UKM-nya apa sama kayak universitas lain? Ya standar, ada UKM basket, UKM apa tuh namanya yang pecinta alam itu, Oh, ada UKM yang Isi banget. isi banget ini. Oh. Kayaknya cuma drum scorp, Apa itu? drum scorp. Masa kalian nggak tahu? Drum Drum band. No. Tapi tapi nggak cuma isi doang sih, di game juga ada. WNI juga punya toh. Terus Wadi juga ada. Nggak ada UKM yang bergerak bidang seni itu. UKM gambar, foto, melukis, Fotografi ada sih buat jelas. film. Ada kalau kayak gitu, ada yang film perfilman. Orang ininya apa jurusannya juga ada kok, perfilman, fotografi, Fakultas Media Rekam di situ. Cocok aku. Cocok ya, oke. Iya. Nah, terus kenapa kok males menurutmu? Yang apa ya? Bukan ya males sih sebenarnya, kayak ya udahlah kuliah aja, nggak usah aneh-aneh gitu. Kupu- Terus juga kan kupu-kupu ya? apa ya? Udah sibuk gitu loh kuliah seni tuh, kuliah apalagi kuliah desain kan Oh iya sih. ngelembur terus kan, pasti kayak Kan, capek. kan ya banyak praktek ya. Ya makanya banyak prakteknya. Terus juga kalau weekend kan pulang ke Klaten nih, jadi kayak ya udahlah daripada ikut UKM terus nggak bisa pulang, Oh, berarti laju. nggak ngajo kalau weekend doang. Kalau weekend. Oh, ya, sorry. Kalau weekend Terus kan eneng ra konco sing temen sing ikut UKM oke, komunitas terus. Oh, full Organisasi UKM. ya. Ada nggak punya temen kayak gitu nggak? Sampai dia datang ke kampus sih cuma mau ikut UKM. Nggak peduli sama itu. nggak ada sih coy. Kayak itu kamu ya. Ada nggak? Nggak ada. nggak ada yang kayak gitu banget sih. Masa? Nah, serius. Kebanyakan itu anak kelasku loh ya. Anak kelasku itu apa ya? Introvert. Ya enggak, maksudnya Manusia males ikut buronan. UKM sih kebanyakan. Oke. Nah, terus menurutmu kenapa mahasiswa ki ikut UKM atau mahasiswa itu harus ikut UKM kan kalau pas ospek gitu kan dijelasin harus ikut UKM gitu nggak? Enggak sih. Enggak sih. Cuman ditawarin aja. Nah, kenapa itu? Ah, Menurutmu kenapa kalau
mahasiswa itu ikut UKM. Kenapa mahasiswa ikut UKM? Heeh. Ya itu serah mereka sih. Jadi kayak bentar. Jadi kan UKM itu kayak UKM itu kan apa ya? Apa yang kita senengin yang nggak ada di jurusan kita gitu kan. Misalnya kita Kayak ekstrakurikuler. iya, jadi misalnya kayak aku nih anak desain produk nih nggak ada musiknya, tapi aku pengen ikut drum band, drum sculpt. Nah, itulah ikut gitu. Oh, jadi gitu. Tapi Iya. tapi menurutmu ki organisasi UKM kampus itu UKM atau organisasi nih? ya UKM sama organisasi kampus itu berpengaruh nggak sih sama orientasi ke depannya kalau mau daftar ngelamar kerja? Heeh. Mungkin kalau organisasi lebih ini ya, banyak kenalannya sih. Berarti untungnya itu. Iya, untungnya itu dong. Nah, terus di sini pas masuk itu ada masa orientasinya itu mengalami keperpelonconan enggak? Dipukuli Enggak, pasti ya entah kalau teknik atau hukum itu kan biasanya kayak gitu. seret pakai Isi. mobil. Sebenarnya itu nggak ada, udah waktu aku itu sama sekali nggak ada kayak gitu ya. Dari pihak BEM dan pihak kampus memang meniadakan, nggak ada kayak Nggak gitu. ada. Tapi dari senior kayak ya yang udah mahasiswa tua gitu-gitu, mereka pada ngerjain tuh, tapi mereka bukan termasuk BEM gitu-gitu, enggak. Tapi mereka ngerjain juga. Ngerjainnya itu Ngerjainnya kasar gak? Atau ya Jorok sih sebatas- menurutku ya. Jaraknya gimana? Ngerjainnya gimana? Ada yang diculik. Culik. diikat spot, Enggak gitu. masuk ke mobil. Aku nggak tahu prosesnya, cuman tahu tahu-tahu baru baris hilang satu. tahu-tahu tuh ada yang datang telat gitu loh, telat banget. Ternyata dia diculiknya diapain? Digundulin. Nggak dikasarin. Digundulin, diajak mabok gitu doang. Positive thinking paling dia bertato. Terus Kok rasanya- kok bisa diculik gitu maksudnya? Biasanya. Banyak kayak itu. Berapa sih lumayan ya. Tapi biasanya yang diculik itu yang udah kelihatan nakal sih. Oh, maksudnya nyuliknya itu nggak secara kasar kayak Enggak, aku nggak tahu prosesnya nyuliknya Oh. gimana, cuman pas kamu tak culik ya. maksudnya kayak dia kerapiin bro ayo mendemi apa gitu enggak? aku nggak tahu prosesnya, soalnya aku nggak diculik. Teman-teman sekelas ada nggak yang diculik? Teman sekelas ada nggak ya? Ada kayaknya deh, tapi aku nggak tanya-tanya waktu itu. Cuman dengar mereka itu yang diculik tuh ya jelas tuh yang udah kelihatan nakal, itu satu. Yang kedua mereka diculik tuh bukan ditonjokin tapi diajak mabok. Tahu nakal dong. Di situ emang gitu, yang nakal Biar- ya udah biar nakal gitu, lagi. tapi yang nggak nakal nggak akan diapa-apain. Kalau di situ gitu. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang kayak menilai jelek isi tuh ya harus Mabuk, nah, ganja. Nah terus berarti perpeloncoan itu terjadi bukan dari pihak kampus ya? bukan. Oh. Jelas bukan. Nah terus selain diculik perpeloncoan apa yang terjadi lagi? Waktu bubar itu ini sih, bukan kita ya, anak-anak banyak Bubar apa? bubar acara itu mos. Oh, ospek. Ya, acara ospek. Selesai acara ospek tuh kan pulangnya sore kan. Nah, itu tuh tiba-tiba di pintu gerbang keluar itu ada ya beberapa senior tuh megang botol. Lempari. Enggak, botol aku yang besar gitu loh. Ah. Botol yang 1 literan. Itu diisi apa coba tebak? Apa? Ciu. Diisi minuman kayak gitu coy, terus disemprot-semprotin, disiram-siramin. Disemprotin. Iya. Serius sumpah. Berarti pulang-pulang itu Lengket-lengket Bau. lu. ciu gitu. Bau ciu, serius. Tapi nggak tahu kenapa pas aku lewat tuh pada nggak ini. Gak nyemprot. Enggak. Soalnya cewek apa gimana? Mungkin karena aku juga Kok ini mesti? Oh iya, jelas itu. Jelas. Lewat ini. Jelas. Kalau itu jelas. Nggak takut lah, ngapain takut gitu kan. Orang-orang pada cemen mungkin jadinya terus. Berarti yang diserang itu yang mentalnya
Yoi, mungkin. Cemen-cemen, ya. Ha-ha. Oke. Waktu disiram itu ada yang ya buka mulut terus minum gini, malah keenaan nih. Gratis tuh. Lagi dong, lagi. Nggak ada coy, nggak ada. Oh ya, sebelum pada pulang itu tuh sebenarnya nggak boleh keluar dari gerbang sama dosennya. Jadi itu kita tuh kayak mau apa gitu loh, dijagain dosen-dosennya tuh sampai jangan keluar dulu, yang Karena? jemput suruh masuk gitu. Karena apa? Ya karena dosennya tahu, seniornya tuh udah Oh itu. udah pada jejeran di depan sana gitu. Cuman kan Oh, berarti dosen itu melindungi iya, kalian dari iya lucu kan, lucu ya, dosen melindungi dari senior mahasiswa. Keren. Lucu kan Bisa kayak diisi. makanya kan aneh gitu loh, kayak ya ampun. Untuk dosen isi respect saya. Wow. Untuk cutting isi. Masalahnya. Saya bersada saya. Oke. Wah. Gue di backdown iso. Baru episode pertama. Baca kusunya. Sudah jadi buronan. Terus iki. Sabar. Banyak kabar burung ya. Banyak kabar yang menyatakan anak isi banyak yang ngeganja. Bagaimana menurut Anda? Itu dapat dari mana? Temanku Temenmu jadi siapa? Kamu? Hah? isi. Anak isi dia jurusan desain interior. Hah? Angkatan berapa? Angkatan berapa ya? Karena aku ulang tahun nih. Udah lulus tuh harusnya, boy. Boy. Semester 10. Oh. Betah ya. Tale yo ngeganja kuwi lali tugasnya. Lali skripsi nih. Biar tenang kok. Kok mampu ya beli ganja ya? Ya mungkin emang anak isi utama. Oke. Ini menarik ini. Dengan Wah. Anda menyatakan kok mampu, berarti Anda menjudge bahwa anak isi kiri-kiri dong. Apa? Enggak gitu. Gimana ya, kayak ya nggak sempet ya, mereka nggak sempet lah mau kayak gituan, orang tugasnya aja banyak setumpuk. Terus mereka kan duitnya keluar buat tugas coy, kita praktek nggak main-main boy. Aku aja satu matkul kemarin habis 1 juta. Satu matkul. Iya, Satu matkul. jadi maksudnya satu kayak tugas. ya satu produk, aku satu produk habis 1 juta. Semester kemarin 2 produk 2 juta, belum yang lain. Duit habis ke situ coy, ngapain buat beli ganja? Jangan bodoh gitu loh, please. Tapi kan tetap ada anak on. Coba campur. Tetap ono Mas deh. Oh, Nek misale asumsi kok mampu ya berarti nek sing sugih berarti iso. Ya I don't know. Temennya ada enggak? Enggak. Enggak ada. Tergoda. Enggak ada atau enggak tahu atau belum tahu? Kalau gelagatnya sih enggak ada sih. Lingkupnya enggak ada. Kalau di Despro gelagatnya enggak ada sih. Oke. Cuman kalau pada nyiu mabok tuh ya iya jelas sudah bawaan sehari-hari. Tapi gue tertarik nggak untuk ikut ganja mabuk? Ya enggak lah, ngapain, jangan jadi orang bodoh please. Please, jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh coy. Bukannya ngejek. Ya bukannya gitu, maksudnya ya kan tergantung pribadi ya. Kalau kayak anak seni murni itu mungkin mereka butuh ya, kalau kayak Relax. butuh nge-fly. Cari inspirasi. Iya, cari Bener inspirasi. sih, kayak Nge-hype. gelek itu sama minum itu membuat seniman atau orang lebih kreatif. Beberapa orang memang kayak gitu sih. Berarti dari Seni murni. teman-temanmu. Seni murni kebanyakan, ya nggak kebanyakan sih. Ada yang butuh panggilan kayak gitu, ada yang enggak. Jadi seniman tuh seniman loh ya. Macem-macem. Seniman ya anak isi juga macem-macem ya. Itu kan sugesti ya. Iya, sugesti masing-masing. Kita Ada yang kayak menyalahkan. apa ya, pikirannya tuh bisa lebih pelong tuh, ada yang pakai itu, ada yang dengan Klaim ikon ya. iya misalnya iya Low cost. yoi, ada yang Glukol. Oke. ada yang ngopi dulu, ada yang Lihat senja. yoi lihat senja coy, Ini ke sekolah. ada yang nonton drakor dulu misal, ada yang makan dulu Oke. biar fokus. Jadi orang-orang beda-beda ya cara nyari Yoi, inspirasi. tapi emang aku
pernah denger sih emang anak. Nah kalau kamu cari inspirasinya gimana? Ya biasanya aku tuh lancarnya di malam hari sih. Oh malam hari. Iya makanya sering begadang. Tapi emang kebanyakan anak isi gitu sih. Kerjanya di malam hari coy. Apa yang kamu konsumsi untuk meningkatkan kreativitas? Sugesti kamu Ada punya nggak? apa sih kayak minum kopi ya itu tadi? Enggak, Nggak aku ada. kalau makanan nggak ada sugesti sih. Yang penting kenyang. Oke, berarti kenyang harus kenyang gitu ya. Iya. Baru bisa muncul inspirasi. Yoi, kenyang terus di malam hari gitu. Kan isi anak seni identikan sama di sana kalau kuliah pakai kaos kemeja Kaos. rata Aku meja pak. kampus berdasi ya. Kalau nyebut merek Lah. enggak tapi di sana laki-laki ada yang gondrong bebas yo. Iya bebas. Seni nggak, Pak? Gondrong. Tapi di sana nggak boleh pakai pakaian seksi coy. Lu kaosan boleh, tapi jangan bolong-bolong juga gitu kan. Nggak boleh pakaian seksi. Ya. Bugil. Goblok. Gitu. Anak seni. Kalau bugil itu tugas akhirnya seni murni coy. Emang nggak? Iya, ada. Emang nggak? Gambar orang telanjang. Itu Katanya. Lanang karo lanang gitu kan. emang gitu. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Apa gimana? Bukan yang ngegambar yang telanjang, yang ngegambar itu ngelihat orang telanjang. Orang telanjangnya itu digambar gitu. Iya, betul. Berarti rame-rame. Iya, rame-rame. Oh. Ya enggak. Iya kan? Ya kayak di film-film itu tuh. Orang berdiri di tengah telanjang terus yang lain ngelingkari dia gambar. Iya, mungkin kayak gitu lah ya. Soalnya Itu aku di- juga belum pernah lihat. Itu Oh. semua prodi gitu. Seni murni coy. Itu yang harus Jurusan seni murni. Itu yang harus telanjang itu apakah dari mahasiswanya atau ada? Enggak, itu ada orang khususnya. Ada orang khusus. Oh ada orang khususnya tapi bukan Iya. mahasiswa situ. Dibayar. Bukan. Ya pasti iyalah ya. Ya pasti. Kan ada pak seni sing aku mau nyeni kan ana. Oh ya, aku fokus seni. Nih. Enggak tahu juga kalau ada ya. Berarti emang ada orang yang menyediakan jasa untuk digambar nude. Iya, itu pasti udah ada channelnya sih orang isi. Oke. Udah ada langganannya mungkin. Terus nek menurutmu kenapa toh kenapa kok seni murni tugas akhirnya gambar nude? Menurutmu kenapa? Aku pernah tanya dari guru SMP kita, Pak Agus. Kalau nggak salah beliau bilang itu apa ya? Kalau ngelihat orang telanjang aja kalian ini masa kalian bisa Kalian nggak bisa dibilang seniman gitu loh. Kalau kalian ngelihat orang telanjang aja udah begitu gitu. Udah melentong gitu. Iya itu kan. Berarti sama yang dia. berarti secara tidak langsung Pak Agus itu bilang mengakui bahwa orang seni tidak boleh. Bukannya tidak boleh. Gini, mereka itu profesional. mereka tuh fokus nggak gitu. Oh gitu. Melatih fokus. Iyalah. Kalau kalian fokusnya kemana-mana ya pasti Ya, nggak jadi ya tugas maklum. kalian. Kalau itu kan menurut Pak Agus ya. Terus Iya. kalau dari mahasiswa seni murni sendiri ada nggak? Nggak pernah pendapat nanya gitu? sih. Oh gitu. Cuman ya aku pernah punya kenalan juga sih anak seni murni. Soalnya Dia juga bilangnya ya kayak sebenarnya terpaksa, apalagi kan dia orang muslim. Jadi kayak aduh gimana ya gitu sebenarnya dia tuh gitu. Cuman dia dia sebelum masuk ke seni murni emang dia itu udah siap mental dan batin dia kalau dia bakal ketemu di saat-saat itu emang gitu. konsekuensinya. Ya mau nggak mau dia harus gitu. Soalnya gini, aku mikirnya gini, kalau misalnya emang itu tujuannya, kalau orang seni itu harus profesional, kalau nggak barnut nggak boleh ada nafsu kan. Nah, aku mikirnya gini, gimana dosennya nilai kalau itu nggak nafsu, tahu nggak ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang dinilai kan anunya. Gambar ya yang dinilai. Bukan itunya. Dia emang kira-kira yang dinilai kan prosesnya, jadi dilihat. Anjir. Berarti yang nilai hasilnya ya? Iya lah.
kan le orang yang prosesnya. Ya gitu. masuk dosen megang satu-satu. Oh, kamu nafsu kamu. Ha? Keluar. Nah, terus model itu cowok cewek atau cewek tok atau cowok tok? Cewek biasanya ya. Iya, aku taunya sih cewek, nggak tahu kalau ada cowoknya juga nggak tahu. Tapi aku taunya cewek sih. Oh, oke Gitu. oke. Nah, terus ada nggak yang seni murni itu ya yang kayak yang muslim kan nggak boleh itu lihat auratnya orang lain. Itu yang emang garis keras nggak mau lah, nggak mau itu. Ya kalau dia nggak mau ya pasti Enggak lulus. nggak mungkin lulus dan dia nggak mungkin masuk isi Oh gitu. Oh, berarti harus wajib Kudu. apapun itu. apapun yang terjadi. Maksudnya apapun pendapat mereka ya. Ya kalau kamu mau lulus ya harus melewati itu semua kan. Wajib kan. Ya mau nggak mau itu udah ketentuan dari sananya, iya kan? Ya kalau dia nggak siap jadi seniman ngapain masuk seni murni coy gitu. Oke. Tapi kalau misal Mbak Maya nih diposisikan menjadi seperti itu, ya itu. Enggak sih, yang kalau menurutku pasti kan ya ada model yang berprofesi ya seperti itu gitu loh. Jadi ya. Iya, profesional profesinya di dia bidang di itu. Kalau enggak ya dia itu enggak Model betah pakai itu. pakaian. Nggak kita nggak pakai pakaian. Betul. Oke. Gerahan. Terus Ki, tentang orang tua yang menilai tidak bisa hidup di industri seni. Orang Menurut lu tua gimana? yang tidak bisa hidup, Tentang orang tua yang menilai bukan orang tua aku kan, Pendapat orang tua. kan pendapat orang lain maksudnya. orang lain lah yang nggak Nah. bisa seni itu nggak ada duitnya gitu. Kowe ngobrol mlebu seni. Sebenarnya yang bilang seni nggak ada duitnya itu bukan orang-orang tua, karena setahu aku ya orang-orang yang lebih senior daripada kita Menurut itu lu- tuh mereka lebih ngerti seni dan mereka tuh lebih menghargai seni daripada anak-anak yang seumuran kita, seumuran orang tua kita mungkin. Nah, Mereka udah menjalani dulu itu. iya Iya kan ini apa pendapatmu tentang asumsi orang tua kita nih Oh, yang gitu. dulu apa kalau seniman ya, maksudnya Nggak ada dari- duitnya gitu ya? Nggak ada duitnya. nggak ada duitnya, mau ada duitnya pun nggak pasti. Nggak mesti. Kayak freelance ya. Kayak Tapi Iya, freelance kalau lebih kayak seni- ekstrim gitu, nggak jarang-jarang gitu gimana? yang seni lukis itu kan kalau menanggapi orang-orang bicara sama kamu seperti itu, apa kamu tak temu sebenarnya aku dikatain kayak gitu tuh enggak dikatain ya. Diomongin ya, dinasehatin tuh baru sekali tentang mau masuk isi. Sama. Itu sama guru SMA aku. Guru SMA aku tahu aku mau daftar isi tuh dia bilang jangan gini nih. Terus aku jawabnya ya kan nggak semua seperti itu. Dan Gini itu apa? banyak Anda ya entah memancing. Baru episode pertama. Tolong. Kita nggak mau bahas keributan. Oke? panjang, lumayan panjang ya intinya ya dia bilang masuk isi itu nakal-nakal terus anak seni ya. Iya, nakal-nakal Kan anak seni ya terkenal bebas itu tuh ya. ya nakal terus mau jadi apa gitu kan. Oke. tapi bukannya semua universitas sama aja. Sebenarnya sama aja, tapi kan kayak lebih Kelihatan. Lebih kelihatan nggak? Masalahnya anak isi tuh nggak suka munafik gitu. Orangnya nggak kayak kampus-kampus lain pada di kampus kan munafik ya, di luarnya kayak gimana gitu. apa Kan adanya. iya betul, anak isi tuh apa adanya. Oke. Nah, terus berarti ada duitnya ya di sini ya? Oh ada lah jelas. Banyak. Tergantung usaha kita ya. Balik lagi sama usaha kita. Kalau kita nggak usaha ya ngapain gitu. Oh gitu. Ada nggak kenalan yang jadi seniman atau bergerak di bidang seni atau kerja punya bengkel kayak yang kamu maksud itu dan ada duitnya? Ada dosen. Oh, dosen ada. Ada dosenku selain jadi dosen juga beliau itu juga buka bengkel. Dosen di sana kualitas semua ya, maksudnya ya lulusan Yoi. real Dari seni itu. komunitas seni. Oh, ngerti banget soal seni. Iya. Yang jelas kalau dosen diisi kebanyakan memang beliau itu lulusan dari isi juga kebanyakan. Cuman ya ada yang dari luar isi, cuman beberapa sih. Gitu. Biasanya yang dosen dari luar isi tuh mungkin dosen kontrak ya. Oh iya. Mungkin gitu. Cuman ya kebanyakan kalau yang dosen yang ngajar aku tuh lulusan isi semua sih. Oke. Terus ini
kan tentang orang tua atau orang tua ya, kan ada orang tua yang nasihatin anaknya kalau Jangan masuk. masuk seni. Iya. Nah, gitu. Gimana cara menghadapinya atau kita iyain aja kalau misalnya kita punya keinginan emang pengen bener-bener masuk seni, itu gimana cara ngomong sama orang tua nih? Gimana? Buat kalian nih yang mau lulus nih ya, Nah. dengarkan. Ya, gimana? Sebenarnya bukan cara ngomongnya. Jelasin. Cara kita membuktikan kalau kita tuh bisa gitu. Tapi kan membuktikan butuh proses. Butuh proses. Iya, ya kita sebelum apa ya? Sebelum kita terlambat, kita tuh harus berproses dulu memang. Ya kita buktiin kita tuh bisa. Kita tuh bisa kayak gini gitu loh ke orang tua. Supaya orang tua tuh lebih Gini maksudnya kita bisa gini. ya kayak misalnya mau masuk seni murni, mereka buktiin kalau lukisan itu bisa dijual. Dan aku tuh bisa ngelukis, lukisanku tuh bagus gitu. Orang tua kan kalau ngelihat kayak gitu, maksudnya ngelihat anaknya berusaha banget tuh nggak mungkin bilang enggak kan? Tapi kalau orang tuanya bilang, lah kamu belum masuk ini udah bisa ngelukis tapi nggak ngasilin apa-apa. Nah, itu gimana? Apalagi Misalnya, nah ini si anak ini punya bakat nih. Nah, tapi sedangkan dia itu nggak bisa jual kan, marketing kan itu emang per orang itu beda-beda ya. Oh, punya daya jual gitu ya. Nah, itu gimana kalau gitu? Nah kalau marketing kan urusannya sama bisnis manajemen ya. Tapi kan orang tua itu nilai itu Dari uangnya, duit gitu. uang. Justru Gimana cara kalau ngapain? mau menghasilkan menjadi duit, makanya kuliah di kampus itu, diisi itu nggak cuma belajar gimana caranya gambar, gimana caranya ngelukis, gimana caranya nyanyi, enggak. Mereka juga ada manajemennya. Kan Masarinnya ya. cari Iya. teman yang banyak, bergaul, jangan introvert. Jangan berdiam diri di rumah. Iya. Relasi nanti kalau kamu lulus. Ya. Oke, So, oke. terus apa ya? Kalau bisa tuh sama orang tua tuh jangan kasar ya. Maksudnya kayak kalau kita nggak dibolehin tuh pasti kan orang tua punya alasannya. Kita tanya dulu alasannya apa gitu. Baru kita jawab gini gitu. Jangan tiba-tiba bentak orang tua. Iya, soalnya banyak kasus yang tiba-tiba tuh ngelawan gitu loh. Makanya mereka yang nggak bakalan diizinin lah. Udah tahu apa anaknya begitu mana mau masuk isi lagi gitu. Harusnya PDKT dulu. Kalau nggak boleh masuk isi, aku keluar. Nah, itu yang nggak boleh. Hai keluar. Lari gitu. Soal kakak. Coret kakak. Dasar anak manusia. Dasar anakku. Dasar anakku. Anak dari istriku. Jadi untuk pesan-pesan orang-orang yang Ingin ingin masuk isi. Atau desain produk. Atau Mm-mm. Universitas Kesenian Heeh. di seluruh Indonesia. Pesanmu apa? Ingin mengenal seni. Heeh. Atau apakah harus ada basicnya dulu sebelum masuk ke universitas itu? Apakah Kalau benar-benar pesannya. atau bisa ke situ juga? tergantung kalian mau masuknya lewat apa sih. Soalnya kan di isi udah bisa ini sih SBM, SNM. Udah bisa. Tapi kalau kalian mau masuk ujian mandiri ya kalian harus siap skill. Karena yang dites itu skill kalian gitu. Sama wawancara. Gitu. Tapi kalau memang mau masuk isi biasanya sebelum 1 bulan atau berapa minggu sebelum ujian itu tuh anak kampus itu tuh setiap jurusan biasanya mereka buka bimbel sih. Bimbel, tapi ada yang bayar, ada yang gratis gitu. Bimbingan belajar Heeh. buat persiapan masuk isi. Heeh. Emang yang yang dipelajarin di sana apa yang dikasih tahu? Tapi setauku ujian masuk isi tuh gambar ya. Heeh. Tergantung jurusannya. Oh. Nggak semuanya gambar dong. Masa mau masuk jurusan musik dia harus gambar. Berarti emang Sini ada musik juga. Kalau Iya. cuma Ada gambar fotografi juga. udah ahli gambar gunung, matahari tengah. Terus ada jalannya, Jalan gitu Wah, ya. Ahli. Sampai Gitu. Kan ada ketentuannya kan. Biasanya tuh apa ya? Yang diajarin tuh ya berdasarkan pengalaman yang udah masuk aja sih. Kalau name atau nilai, apa sih nek meh mlebu ning jenjang selanjutnya nilai apa? nim nilai dari UN itu
Kayaknya Rata-rata ya? nggak berpengaruh sih, ya tuh. Pengaruh nggak sih? Berpengaruh. Berpengaruh. Iya. Itu range-nya Raport. berapa dari berapa? Raport sama ujian nasional itu berpengaruh. Jadi kamu mau masuk isi, skillmu bagus, tapi kalau nilaimu 6, nggak akan lolos coy. Rata-rata? Minimal masuk sana. Minimal tuh 7. 7. Tapi kan tahu sendiri zaman sekarang mana ada sih nilai 7 gitu. Wow. Iya nggak sih? Menarik ini. Iya nggak sih? Nah, cari orang dalam. UN sekarang dihapus loh. Bukan UN maksudku, raportnya. Oh iya ding. Raportnya kan mana ada sih yang nilai 7. Rata-rata pasti kan 5. Oke, menarik. Berarti secara tidak langsung Anda mengiyakan kalau generasi sekarang itu susah nyari nilainya. Iya nggak? Iya kan? bukan susah nyari nilainya, Atau malah bodoh-bodoh. kebalikannya, malah kebalikannya. Didongkrak-dongkrak. Berarti bodoh-bodoh generasi sekarang. Ya Aku nggak bilang gitu. Bodoh kan relatif. Iya relatif. Oke. Apa yang harus dipersiapin jika ingin masuk isi khususnya desain produk apa? Skill, mental, Skill apa emang yang ditesin apa sih kalau desain produk? ya jelas gambar lah. Gambar coy. tangan. Yoi, nggak mungkin pakai aplikasi. Terus, Gambar tangan. Selama kamu kuliah itu kan berkesenian, itu kamu ada apa inspirasi atau ada kayak patokan idola gitu? Ada idola nggak sih yang mempengaruhi karya-karya kamu? Enggak. Masa sih? Kayak aku kan idolanya di Jini misalnya, misalnya gitu. Ini Enggak nggak ada. ada. Wis. Pure nyat. Iya sih. Betul. Cuman kalau aku desain tuh selalu simpel. Soalnya aku kalau desain itu mikirnya apa ya, terlalu jauh sih sebenarnya. Jadi kayak aku bikin desain itu yang bisa dibuat, mudah dibuat, bisa dibuat masa gitu kan, banyak gitu ya. Bisa dijual, gampang dipakai. Ya sekarang kita bikin desain yang ribet. Kita bikin desain yang ribet, aneh, produksinya mahal gitu. Siapa yang mau beli gitu kan? Ya kan? Ya enggak? Kalau aku gitu. Betul. Simple itu indah. Cuman ya benar sih. Cuman ya karena apa ya, dosen kan pasti menuntut ya. Ngomong-ngomong soal duit nih ya, ada nggak sih kayak apa pernah nggak punya kenalan dia seniman tapi dia idealisnya nggak ngejar duit, nggak menomor-satukan duit. Ada Dia nggak? lebih idealisme ke karya-karyanya, mungkin pameran lukis dia menuangkan, mungkin dia cari duitnya di tempat lain, buka burjo misal, cuma dia pengen lebih ke idealisnya di seni. Enggak, Jadi, apa ya, belum punya Kayak kenalan dia yang kayak nggak gitu sih. ngikut pasaran seni itu ya. Dia lebih nggak Lebih ke ciri khasnya dia banget dikembangkan sendiri. Namanya seni itu pasti ciri khas sih. Nggak ada yang ngikutin pasar, apalagi seni murni. Berarti itu ya emang seni Tapi itu- kalau desain memang ngikutin pasar, coy. Terus pendapat kamu tentang kalau seniman itu idealis parah? gimana nggak ngikutin pasar? Dia kan nggak cari duit dari situ. Ya mungkin itu suka-sukaan dia aja kali ya. Berarti menurutmu wajar? Ya, Boleh. wajar, iya. Boleh sih. heeh. Boleh sih. Ya kan itu pendapat pribadi ya, balik lagi kalau dia mampu. dikejar ya? Heeh. Tujuannya. Nggak tujuannya Iya. apa? Duit atau enggak gitu. Dia mau ngapain sih gitu. Apa? Pesan-kesan? Pesan lah. Tadi kan untuk udah pesannya. generasi ke depan. Pesan buat apa? Pesan untuk kalayak ramai. Apa sih, Ju? tentang Enggak, mengapa orang harus masuk isi? karena itu Institut Seni Indonesia. Oke. Terima kasih. Jadi kita udah tahu jawabannya. Jadi gimana, Aldo? Kita udah tahu jawabannya. Tertarik untuk masuk isi? Tertarik banget, nanti saya resign dari tempat kuliah saya masuk isi ya. Jadi yang kita simpulkan bahwa desain produk itu menarik jika kalau mampu dan ingin. Oke. Betul. Oke, kita sudahi podcast hari ini dan apa? Sampai jumpa di episode selanjutnya.